Oke. Oke Mas Tommy, gimana nih terkait dengan sebagai pihak dari Insanol ya, Inara melaporkan Virgon terkait dengan anak-anaknya lah gitu, perihal anak-anaknya kemarin ke Komnas Perempuan, ke Komnas Anak maksudnya. Ya, kalau saya lihat di sini kan antara ayah dan ibu ya, di dalam satu perkawinan yang sekarang sudah pisah dan hak asuh anak ada di ibunya, tentunya ini nggak boleh adanya satu menghalang-halangi Hmm. melihat anak, menghalang-halangi untuk bisa membesarkan. Karena anak ini kan salah satu bentuk yang dia dilahirkan, dia nggak ada bekas anak, nggak ada bekas bapak kan gitu. Tapi bagian satu peristiwa yang sekarang terjadi ya mungkin karena adanya satu mungkin tidak bisa melihat anak, tidak bisa dihalang-halangi atau seperti apa poinnya juga ya. Itu intinya itu adalah upaya yang sangat wajar lah seorang ibu memperjuangkan agar bisa ketemu dengan anaknya kembali gitu. Hmm. Mas, ini kan dari kuasa hukumnya mengatakan kalau tindakan ini katanya ada dugaan dari pihak Inara ini diambil secara paksa. Mungkin dari dari kacamata hukum Mas Tommy nih, dengan dengar kabar tersebut yang melaporkan ke Komnas Anak ini gimana sih Mas? Iya, salah satu upaya di mana seorang ibu ini meminta perlindungan ya. Selain itu juga bisa juga dilakukan upaya hukum pidana. Karena upaya hukum pidana ini berat nih karena Undang-Undang Perlindungan Anak di mana dia menghalangi atau mengambil anaknya ya dan tidak boleh ketemu. Itu kan salah satu bentuk ini ancaman hukumannya sampai dengan 7 tahun penjara, Bang. Undang-undang baru nih. Nah, berarti menurut Mas Tony sampai saat ini sejauh ini tindakan itu dinilai tepatkah ke Komnas Anak ini, tindakan Inara ini? Iya, karena apapun ya menjadi satu upaya itu boleh aja kan ke perlindungan minta ke Komnas Anak, terus juga nanti melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Itu bagian satu proses di mana memperjuangkan untuk eh, apa namanya bisa membesarkan, merawat anak dengan baik gitu ya. Itu Mas, sih poinnya sih sebenarnya karena memang anak ini nggak boleh dipisahkan dari ibu kandungnya kan, hmm, seperti itu. apakah Insanul sendiri sempat diajak diskusi gak sih Mas mengenai anak-anak hal ini gitu? Terkait Inara. Iya tentunya kalau Insanu sempat tahu dan memang melihat tuh prihatin sekali ya ngelihat Inara keadaannya seperti itu. Cuman di sisi lain kan dia juga fokus juga berjuang juga Hmm, untuk bisa ketemu juga dengan anaknya hmm. juga sama nih. Jadi dua orang nih gitu sama-sama diuji dengan anak juga kan gitu. Hmm. Kalau Insanul kan dengan anak dan istri tentunya seperti itu. Tapi menurut Insanul benar gak sih kalau Virgon itu mengambil hak asuh anak ini secara diam-diam? Kapan sih terakhir ketemu sama anak-anak sendiri ya, sama Inara gitu? Kalau Inara, saya informasinya terakhir-terakhir kemarin karena memang tidak boleh ketemu, terus ya ada hal-hal yang kayak semacam perdebatan lah Hmm. gitu. Kalau informasi seperti itu ya, tapi balik lagi kalau ketemu dan mengambil anaknya tuh nggak boleh atau bagaimana gitu, itu mungkin ada satu pembicaraan yang membuat Inara tuh sekarang ini nggak bisa komunikasi gitu kan. Hmm. Nah, itu yang membuat dia melakukan upaya-upaya hukum, upaya lain seperti apa. Ya, mungkin itu. Tapi wajarlah seorang seorang ibu kandung ya Hmm. memperjuangkan itu salah satu hal yang saya rasa wajarlah. Pasti ini akan terjadi satu itulah apa namanya harusnya dimediasi dengan baik sebelum ini prosesnya berlanjut ke ranah hukum tentunya seperti itu. Saya rasa sih ada pembicaraan yang lebih baik nanti ke depannya. Kita berdoa aja. Tapi benar gak sih Mas, Insano mengetahui terkait Virgon itu mengambil hak asuh anak yang sempat aku tanyakan tadi awal? Iya kan sekarang gini, Hmm. kalau mau ngambil hak asuh anak tuh kan harus ada gugatan untuk bisa ngambil hak asuh anak lagi kan di pengadilan agama. Tentunya nanti akan dilakukan upaya
ya kan, upaya mengambil hak asuh anak kembali, kan gitu. Tapi balik lagi, majelis hakim tentunya juga akan melihat seberapa jauh ini akan diterima, kan gitu. Balik lagi ini salah satu upaya yang juga masih belum ada kepastiannya. Jadi apapun itu harus berdasar kan, anak itu kan. Jadi jangan anak ini dijadikan korban dalam proses adanya satu pertikaian keluarga, itu nggak boleh kan, seperti itu. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan satu masukan yang baik kepada masing-masing agar sama-sama duduk bareng lah, dijadikan satu anak ini bareng-bareng, bahu membahu untuk bisa membesarkan. Peristiwa-peristiwa lain ya dikesampingkan, karena anak ini nggak bisa jadi korban adanya satu pertikaian keluarga atau orang tua, kan gitu. Tapi kalau hubungan Insanul sama Inara sejauh ini gimana sih, Mas? Ya kalau Insanul dengan Inara sampai saat ini yang saya lihat dan saya tahu masih berhubungan baik, tapi memang udah jarang ketemu. Memang masih, karena masing-masing punya satu permasalahan ya, yang satu juga masalah anak, satu juga masalah anak dan masalah istri gitu kan. Jadi balik lagi ini masih dalam masa berdamai diri sendiri terhadap kalau Insanul ya, kita masih upaya-upayakan gimana caranya supaya ada satu pembicaraan yang baik dengan Mawa. Tapi kalau dengan Inara sendiri, Inara tuh juga nggak bisa berdiam diri juga dalam keadaan sekarang. Dia juga ada problematik di anaknya sekarang ini yang harus diselesaikan juga kan. Tentunya seperti itu. Ya mungkin harus saling memberikan masukan yang baik, terus kedepannya bisa lebih baik lagi seperti apa gitu kan. Jadi nggak saling menyerang, ataupun saling bertikai. Kalaupun memang ada perpisahan ya tentu baik-baik perpisahan itu. Kalau memang dari pihak Insanul dan Mawa ada satu pembicaraan yang akan langkahnya lebih baik ya tentunya dibicarakan. Kalau nanti ada keputusan yang terburuk pun juga harus dibicarakan, karena ini sudah masuk 3 bulan lebih, dikit lagi puasa kan gitu. Kalau saya di sini sih melihatnya kita tinggal menelaah dan mengkaji secara apa yang sudah dilakukan masing-masing gitu kan. Nanti tinggal bagaimana keputusannya, silakan para pihak memutuskan sendiri gitu kan. Tapi kalau ada dampak-dampak ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, tandanya ini adalah upaya yang harus diperjuangkan. Apapun itu. Jadi memang kalau kita lihat di sini, ini problematik yang berurusan dengan anak, karena ributnya kan antara suami dan istri, yang satu lagi dengan mantan suami dan mantan istri, dua-duanya nih. Nah, situ ada anak kan gitu. Nah, anak inilah yang menjadi satu perdebatan. Harusnya kan dibicarakan juga. Nggak perlu ribut kan gitu. Tapi ya kalau nggak bisa dibicarakan baik-baik, tentunya ini menjadi masalah yang akan masuk ke ranah hukum, tentunya seperti itu. Berat memang ancaman hukumannya, karena memang kalau yang namanya menghalang-halangi, apalagi juga tidak boleh melihat anak, mengambil secara paksa, itu juga pasti proses hukum ini bisa dilakukan secara adil ya, dan selalu yang terbaik bentuknya seperti itu. Mas, dulu sempat kan waktu di Polda aku meng-highlight ya omongan soal mungkin ramai di mana ya, media sosial juga. Bukan Insanul ini akan kembali lagi ke Mawa dan ada dugaan akan meninggalkan Inara. Itu gimana sih Mas? Dan katanya kabarnya kan, mungkin dugaan ya, ini Insanul memilih Mawa. Itu gimana Mas? Mendengar kabar itu benar gak sih? Atau mungkin Mas Tommy kan sebagai kuasa hukum pasti lebih tahu lah gitu. Iya, saya pastikan dan tegaskan di sini bahwa Insanul saat ini fokus untuk bisa balik lagi ke Mawa. Itu fokusnya. Perihal nanti setelah di pembicaraan ternyata ada hal-hal ataupun ada syarat dan ketentuan dari Mawa, silakan mereka yang bisa mutusin. Saya sempat nanya, kalau harus milih siapa gitu kan. Nah, Insanul belum bisa menjawab sampai saat ini. Karena biarkan dia lah istiqoroh, dia bisa melihat siapa yang bisa dia lakukan kan gitu. Atau bagaimana cara dia menyelesaikan dengan Mawa seperti apa. Itu biarkan mereka pribadi, privacy ya. Karena saya sendiri di sini cuma mengawal dari proses hukum, dari proses bagaimana nanti ini kalau proses ini berlanjut, terus apa yang harus kita
kawal secara hak-haknya tentunya. Nah itu yang harus kita lihat nanti ke depannya seperti apa gitu. Tapi prinsip masalah hati dan masalah bagaimana hubungan antara Insanul dengan Mawa, terus Mawa dengan Insanul dengan Inara, itu biarkan mereka, karena prinsipnya Insanul tuh dia pengen balik dulu ke istri sah. Dia pengen, sampai dia juga sudah menyatakan berapa kali dia sudah memposting, karena memang itu dari dirinya dia. Nggak ada satupun, ini saya garis bawahi, nggak ada satupun yang mengajari atau mengarahkan dia untuk bisa memposting ataupun melihat lagi di IG-nya dia atau di mana. Itu dia, kita juga baru tahu dari media sosial, karena saya juga nggak tahu, sama sekali nggak tahu, karena kita nggak mau ranah pribadi ini dicampur adukan atau dimasukkan kepada orang-orang yang di luar daripada para pihak gitu loh. Jadi menurut saya ini di luar kita. Jadi saya rasa ini salah satu hal yang timbul sendiri dari Insanul, yang perlu kita lihat bahwa dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah melihat berapa memorial dia terhadap Mawa, dan dia sudah dari batinnya juga dia merasa dia tuh masih istrinya Mawa itu masih istri dia sah gitu kan. Dia juga ngakuin kesalahannya, tapi balik lagi semua itu kan bagaimana Mawa. Kalau Mawa nggak mau memaafkan, itu terserah juga kan, haknya dia gitu. Mas, Gitu. tadi aku meng-highlight yang sempat mau ditanyain, tapi Mas Tony menjelaskan terkait postingan Insanul memunculkan di Mawa itu, berarti Mas Tommy sendiri nggak tahu apakah menurut Mas Tony itu sebagai tanda gak sih kalau Insanul mau balik lagi ke Mawa gitu? Iya, saya kaget juga. Saya tahunya itu pas di media sosial ada postingan di story-nya Insanul. Nah, itu juga saya juga kaget. Ada foto, video, dan videonya Mawa dengan Insanul dan anaknya. Itu saya juga kaget, dan saya sempat tanyakan, itu emang benar? Iya benar, katanya Insanul. Insanul saya tanya langsung. Oh gitu ya. Tandanya memang benar-benar dari hatinya dia, nggak ada yang orang yang mempengaruhi gitu kan. Ya ini perlu kita hargai dan kita acungkan jempol bahwa seorang laki-laki itu harus sportif, minta maaf, setelah itu berusaha dan upayakan bisa kembali lagi ke istri saja. Tapi balik lagi, semua itu biarkan ini ruang dan waktunya Mawa yang bisa memutuskan nanti ke depannya seperti apa. Karena itu haknya Mawa, bisa mau terus atau mau lanjut, tapi tidak bisa yang namanya digantung ya. Karena semakin digantung kan semakin proses namanya mediasi ataupun bagaimanapun hati itu kan harus ada ujungnya nanti di belakang, seperti itu. Tapi usaha Insanul ini apa aja sih Mas sampai sejauh ini? Mungkin tadi kita lihat postingan kembali lagi. Mungkin saat ini ada usaha apa lagi mungkin untuk bisa kembali lagi ke Mawa dan juga berdamai? Ya banyak. Pertama, dia masih berusaha menghubungi PH daripada Mawa. Dia tahu caranya bagaimana supaya dia bisa membuka blokir, tapi ternyata memang kemarin kan diblokir. Sekarang udah bisa komunikasi, tapi masih komunikasi yang masih belum belum lancar sekali ya, tapi sudah bagus lah, udah ada komunikasi. Saya rasa ini memang perlu dengan penyesuaian yang lebih baik, perlu dengan cara juga yang akan lebih baik lagi. Kita positif aja, karena segala sesuatu hal itu mungkin butuh proses, ya kan? Tapi ada waktu gitu kan. Ya mungkin gitu. Mas, tapi kalau untuk bertemu anak-anak sendiri gimana Mas update-nya? Akan ada kesulitan kah atau enggak gitu? Ya, Insanul masih berusaha untuk bisa mau ketemu anak, ya kan. Setelah ini juga begitu Mawa nanti pulang ke tanah air tanggal 4 nanti katanya, ya dia mau ketemu anaknya. Mungkin aja ada satu berita baik ya, atau berita buruk yang kita nggak tahu seperti apa. Berita ini kan ya kita nggak tahu kan, adanya di Mawa kan. Kalau Insanul sih pasti mau untuk bisa Oh, bareng, tapi Mawa ya nggak tahu seperti apa. oh berarti sampai saat ini maaf ulang lagi berarti belum bertemu atau gimana Mas tadi? Maaf Pak. Belum bertemu, tapi kalau chat-chatan masih karena Oh, kan Mawa masih di tanah suci kan. Jadi nanti begitu pulang mungkin Insanul akan lakukan satu pertemuan oh gitu, itu Mas. kapan Mas pertemuan itu akan berlangsung?
belum tahu karena belum ada Oh, sinyal-sinyal, belum ada bicara ke arah situ karena yang penting dia datang dulu ke tanah air kan tanggal oh, 4 nanti oh, gitu. tapi dua syarat itu udah bisa disanggupi gak sih Mas dari Insanul sendiri? Sudah, Hmm. dua syarat itu sudah disanggupi sama Insanul dan Oh, sudah disampaikan juga ke PH-nya. oh, PH-nya udah paham bahwa di tanggal 7 itu ada nikah siri yang oh, dia lakukan secara agama dan udah paham itu semua. oh. Jadi saya rasa semua yang dilakukan Insanul sudah dilakukan, tinggal kita menunggu bagaimana kelanjutannya dari Mawar. Hmm. Berarti istilahnya ini tinggal menunggu Mawa pulang ke tanah air ya berarti gitu ya Mas? Iya, tinggal nunggu dan bagaimana Mawa akan melakukan satu keputusan harus disampaikan. Hmm. Ya, nanti bergulir biar media bisa menilai, melihat seperti apa. Karena Insanul sudah gentleman, sudah melihatkan satu apa yang dia lakukan, dia merasa bersalah, terus dia sudah lakukan apa yang dia lakukan. Ini satu hal yang perlu kita hargai ya. Jadi tinggal kita bagaimana maunya gitu. Hmm. Mas, balik lagi ke Inara. Mungkin Inara sama Insanul tuh masih tinggal bareng nggak sih, Mas? Atau gimana? Inara dan Insanul saya kasih tahu bahwa mereka tidak tinggal bareng, Hmm. mereka masing-masing ya. Dan Insanul juga saya tahu banget dia tinggal bukan bareng dengan Inara. Hmm. Jadi mereka masing-masing karena mereka juga takut karena keadaan sekarang ini kan masih masih ada agak masih harus beresin urusan-urusannya si Insanul dengan Mawa kan. Jadi dan Inara juga maunya dia selesaikan dulu dengan Mawa seperti apa gitu. Karena Inara juga nggak mau kan dengan keadaan gini terus. Hmm. Dia harus bergerak, dia juga harus punya apa namanya bisa ini karirnya dia sendiri atau mengembangkan seperti apa gitu. Mas, tapi kemarin mungkin sempat jadi pertanyaan ya, mungkin aku, Inara sempat minta ditemenin nggak sih ke Insanul ke Komnas Anak gitu? Mungkin kan dia sendiri gitu. Oh enggak. Hmm. Inara dengan inisiatif dia sendiri datang ke Komnas HAM. Oh, itu berarti. Insanul nggak ikut pada waktu kemarin, nggak ikut. Iya, saya juga kaget juga dan saya nggak tahu tuh Hmm. Inara ke Komnas HAM. Saya tahunya pada di waktu di media sosial aja. Oh, tapi sempat curhat gak sih Mas, Inara nih ke Insanul tentang kesulitan ketemu anak-anak? Mungkin agak sedikit balik lagi, Mas. Ya tentunya kalau kan sempat kemarin berapa kali ketemu gitu kan. Nah masih masih konsultasi lah Hmm. bareng gitu kan antara PH-nya Inara terus dengan saya juga bagaimana caranya. Ya tentunya kita kan selalu preventif ya. Kita lebih kepada mengedepankan satu kekeluargaan. Jangan melakukan satu upaya hukum, tapi langkah terakhir itu adalah upaya hukum. Hmm. Baik lagi semoga aja dengan adanya Komnas Anak ini difasilitasin terus akan lebih baik lagi ke depannya karena anak ini kan nggak bisa Pisahkan. dibuat eksploitasi gitu. Iya, dipisahkan, dieksploitasi, dibentuk secara apa namanya biar agar tidak melakukan satu dekat dengan orang ibu kandung kan nggak bisa begitu. Oh. Itu juga harus netral posisinya. Berarti menurut Mas Tommy yang tadi aku highlight ya berarti bisa Inara bisa saja menuntut ya berarti secara pidana juga berarti ya. Ya, masuk nih unsur pidananya masuk dan Oh, yakinkan bahwa dia kalau mengambil anak tanpa izin dan terus anak itu juga tidak bisa dilihat, nah, artinya dia menguasai kan tanpa hak itu. Karena hak asuh anak ada di ibunya. Ini masuk pidana hukumannya bisa sampai 7 tahun penjara tuh. oh. Nah, ini jelas di sini. Makanya selalu kita lakukan upaya-upaya yang terbaik aja, ya kan? Tapi kan dari orang tua Virgon sempat mengatakan kalau ya, mereka mengambil mungkin karena alasan terkait adanya permasalahan masalah dengan Mao dan Insanul juga. Mungkin Mas Tommy sendiri mendengar sebelumnya itu gimana Mas? Ya, selama hal-hal tersebut tidak bisa dibuktikan, mengganggu mental anak dan tidak dijadikan satu jadikan satu alat, saya rasa ini nggak bisa jadi satu alasan. Kan harus dibuktikan dulu. Karena kalau misalnya memang Inara ini melakukan satu tindakan dan menjadikan anak ini menjadi satu apa apa perubahan mental dan lebih jelek mentalnya ataupun terjadinya satu hal-hal yang dirasa perlu diambil anaknya itu kan harus dibuktikan segala sesuatunya kan gitu. Nah ini kan harus terbukti banget gitu loh, nggak boleh mengambil aja anak ini kan gitu.
Karena banyak juga hal-hal tertentu kalau ada kekerasan mental, kekerasan fisik. Nah, itu baru itu lebih parah lagi. Nah, itu tidak patut untuk bisa dikatakan bahwa ibunya tidak bisa merawat anak kan gitu. Apalagi juga tidak menafkahi nanti atau tidak menyekolahkan, apalagi gizinya juga terganggu. Hal-hal tersebut tuh kalau di dalam satu peristiwa yang namanya hak asuh anak itu harus benar-benar terpenuhi satu kebutuhan anak dalam masa pantauan orang tua kan. Itu wajib itu. Jadi kalau nggak bisa ngebuktiin itu, tentunya itu barulah nanti yang asuh anak ini kan. Tapi kan ini kan dalam proses masih ada proses hukum walaupun tapi kan ganggu nggak dengan anak-anak itu kan mentalnya terganggu nggak gitu kan. Nah, harus dibuktikan juga itu nanti biar sama-sama jelas gitu. Mas, ada update di Polda nih kalau mengatakan kalau Mawa belum ada terkait adanya restoratif justice. Polda sendiri harus tetap berjalan. Mungkin Mas Tom mengetahui gak sih terkait laporan Polda sendiri terkait pernyataan Humas itu tetap berjalan karena restoratif justice belum ada diadakan dari Mawa juga sendiri belum ada mengatakan apa. Kasus itu iya, jadi gini, kalau dalam proses penyelidikan kasus ini berjalan, dilihat peristiwanya, bahwa itu ada peristiwa hukum di situ. Balik lagi, materi hukumnya itu dibuktikan setelah naik sidik. Jadi ada kemungkinan bahwa setelah asesmen ini dilakukan proses penyidikan nanti. Itu apa pendalaman? Karena nanti di dalam pendalaman proses hukum, tentunya ada yang namanya proses laboratorium forensik terhadap alat bukti. Dan kita uji juga alat buktinya. Karena itu nanti proses hukum ini masih berjalan, kita kawal terus. Nah, kalau memang itu tidak bisa dibuktikan, tandanya kasus ini harus berhenti, ya, harus di SP3-kan karena memang harus sesuai dengan fakta bahwa alat bukti ini secara sah. Alat bukti itu harus dua sesuai dengan kejadian. Apa aja alat buktinya? Apakah alat bukti ini masuk ke dalam satu proses hukum, dijadikan satu landasan untuk proses hukum selanjutnya? Nah, ntar kita lihat aja, kita nggak bisa mendahului karena kita sama-sama mengawal. Kalau nanti proses ini lanjut ke proses penyidikan itu salah satu hal yang wajar. Karena dilihat ada peristiwa, dilihat ada ini. Tapi kan kita buktikan nanti laboratorium forensik Mabes Polri, terus dicek lagi ahli, ya macam-macam nanti masih banyak ini prosesnya. Jadi kalau proses itu masih berjalan, tentunya kita hargai proses hukum yang ada gitu kan. Itu salah satu hal biasa sih kalau yang namanya proses ya. Kalau nggak ada peristiwanya pasti harus dihentikan. Tapi kalau dilihat ada peristiwanya, tandanya pihak polisian mendalami nanti di proses penyidikan gitu. Saya rasa kita mengawal dan positif aja segala sesuatu yang ada kan gitu. Berarti bisa dibilang Insanul juga mengupayakan di luar agar proses ini tidak berjalan dengan tadi memenuhi dua syarat itu ya Mas berarti. Iya, jadi gini, proses hukum ini berjalan sesuai aja aturan protapnya. Karena pihak kepolisian juga akan melihat labjunya kan. Laporan dari kemajuan kasus. Tapi kalau nanti ada restoratif justice, kalau dicabut, ternyata memang misalnya ya, Mawa nggak mau nyabut juga, tapi bisa berdamai, Insanul juga siap. Itu jadi proses hukum ini bukan satu landasan bahwa Insanul takut untuk dalam proses hukum. Ini garis bawain, dia tetap mau berjalan aja kalau itu menjadi satu punishment-nya Mawa gitu kan. Balik lagi semua itu kita lihat di sini bukan karena ada proses hukum terus dia mau damai terus dia takut dengan proses hukum. Dia lakukan itu karena memang ada anak, dia ingin juga bareng lagi sama Mawa. Nah, ini yang kita lihat di sini positifnya kan gitu. Oke Mas Tommy, cukup